Yang ketiga telah menyala. Sebagai simbol Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus, telah hadir membawa sukacita yang abadi. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Kalau Wanda bagaimana? Aku sehat Kak Fatimah. Kalau Kak Fatimah? Aku sehat banget Kak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PA bersama-sama. Yuk adik-adik, kita menyanyi. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita buka Kidung Ceria kita dari 361 bait 1 dan 2. Kidung Ceria 361 bait 1 dan 2. Hari
Adik-adik, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami datang kepadamu, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar tentang firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya hanya suara-Mu saja yang berkata-kata dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita akan memasuki Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata pada Tuhan, Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Demikianlah Mazmur pujian kita. Adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 35 bait 1 dan 2. Kidung Ceria 35 bait 1 dan 2. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Pakai telinga kami untuk mendengar, ajarilah kami untuk duduk dengan manis. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 35 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Diambil dari Yesaya pasal 35 ayatnya yang pertama sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandam. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ada sukacita ya adik-adik ya?
Hari ini Kawanda akan bercerita mengenai firman Tuhan di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Latar belakang dari firman Tuhan yang kita baca tadi mengenai bangsa Yehuda yang mengalami keadaan yang tidak nyaman atau terancam, di mana bangsa Asyur ingin memperluas daerah kekuasaannya pada saat itu. Nah, di tengah keadaan itu, bangsa Yehuda malah bukannya mengandalkan Tuhan adik-adik, tetapi mereka mengandalkan bangsa Mesir. Selain itu, perilaku bangsa Yehuda adalah mereka tidak setia kepada Tuhan dan mereka menyembah ilah lain. Dan mereka pun menindas orang-orang yang miskin adik-adik. Mereka mencuri, mereka membunuh sehingga mendatangkan murka Tuhan. Keadaan bangsa Yehuda saat itu digambarkan oleh Nabi Yesaya adalah seperti padang gurung, padang tandus, padang yang kering adik-adik. Atau ada orang-orang yang cacat, orang-orang yang tuli, yang bisu, yang lumpuh, di mana merupakan suatu keadaan yang tanpa berpengharapan, suatu keadaan yang seperti menghadapi ambang kehancuran atau mendekati kematian ya adik-adik ya, yang digambarkan Nabi Yesaya pada saat itu. Di tengah keadaan tersebut, Yesaya memberitakan bahwa ada kabar sukacita untuk bangsa Yehuda adik-adik, di mana akan ada datang penolong yang akan merubah yang buruk menjadi baik adik-adik. Di sini Nabi Yesaya jelas menuliskan di ayat yang keempat bahwa Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan kamu. Coba adik-adik pikir, Allah sendiri yang akan menyelamatkan loh adik-adik. Allah yang akan turun tangan untuk membuat segala sesuatu yang buruk menjadi lebih baik loh adik-adik. Tuhan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan mau berpesan kepada adik-adik bahwa Tuhan berkuasa untuk merubah segala sesuatu yang buruk menjadi lebih baik adik-adik. Coba adik-adik, kalau kita merasakan seperti di padang gurun saat itu, tidak ada kehidupan, tidak ada bunga di sana, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada yang hijau-hijau ya adik-adik ya. Di situ kita akan merasakan kekeringan. Kadang kalau keadaan seperti itu, kita pun pasti, waduh, mau cari makan pun susah, apalagi mau minum ya adik-adik ya. Tetapi justru Tuhan Yesus merubah padang tandus, padang kering menjadi suatu gurun, suatu tempat yang penuh dengan bunga, yang indah, yang hijau ya adik-adik ya. Menjadi suatu tempat yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Padang gurun yang tandus menjadi padang yang penuh dengan bunga, yang hijau, yang asri ya adik-adik ya. Disitulah maksud dari kedatangan Tuhan menjadi segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik ya adik-adik ya. Kita pasti mempunyai pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul tidak adik-adik? Kadang-kadang kita ada kekesalan dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan kakak kita ya adik-adik ya. Tapi di sini kita harus membuat segala sesuatu yang buruk tersebut menjadi yang lebih baik. Kita masuk ke dalam minggu Advent yang ketiga ini, ada sukacita yang harus kita berikan kepada sesama. Segala sesuatu yang buruk tadi harus berubah menjadi yang lebih baik ya adik-adik ya. Ada sukacita di dalamnya adik-adik. Nah adik-adik, di masa minggu Advent yang ketiga ini kita harus bersukacita ya adik-adik, karena Tuhan mengubah situasi yang buruk menjadi yang lebih baik. Selalu bersukacita dalam menjalani kehidupan kita. Kehidupan yang ada sekarang, kehidupan yang adik rasakan, semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi bersukacitalah adik-adik. Seperti halnya bangsa Yehuda yang dahulu, di mana padang gurun yang kering sudah tidak lagi tandus dan berbunga indah. Ada orang yang buta sudah bisa melihat. Orang yang lumpuh bukan hanya berjalan adik-adik, tetapi mereka bisa melompat. Ada orang yang bisu bisa berkata-kata dan bersorak-sorai. Dan padang pasir menjadi kolam dan sumber-sumber air. Seperti halnya kita adik-adik.
kadang kita punya ada tawar hati, kita punya kemarahan pada orang lain, mama, papa, oma, opa, atau adik kakak kita. Tapi itu semua harus hilang karena ada sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Kadang kita mempunyai ketakutan akan hari esok adik-adik. Tidak usah takut adik-adik, Tuhan akan hadir sebagai penolong kita. Dia yang akan merubah semuanya menjadi sukacita yang besar yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita adik-adik. Ingat di ayat yang keempat, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dan Ia sendiri yang akan menyelamatkan kamu. Allah mau kita harus taat. Kita tidak boleh takut. Jadi kita harus bersukacita atas anugerah Allah dalam kehidupan kita. Selamat bersukacita adik-adik. Sebarkanlah sukacita yang adik-adik rasakan kepada mama, kepada papa, kakak, adik, semua orang-orang di sekitar kita. Dan pasti Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Nyanyian respon untuk anak kecil dan anak tanggung diambil dari Kidung Ceria nomor 65 bait 1 dan 2. Adik-adik, kita akan doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan ibadah hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati para presiden, menteri, dan orang-orang yang menjalankan bangsa negara ini, agar bangsa negara dan ini dapat berjalan dengan tentram, baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja di seluruh dunia ini, khususnya gereja kami GPIB Yudea. Tuhan Yesus tolong berkati gereja kami ini, berkati para pendeta, para majelis, dan juga para jemaatnya. Tuhan Yesus juga berkati ke-6 pelkat di gereja kami ini, mulai dari pelkat PA hingga pada pelkat PKLU. Sertai dan pimpin kami dalam segala program dan pelayanan yang ada di gereja kami ini, sehingga kami dapat melayani Tuhan dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan mampukan mereka agar mereka dapat membimbing kami, mendidik kami anak-anaknya dengan sabar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan, orang sekeliling kami, terutama untuk keluarga kami, teman-teman kami Tuhan yang saat ini tidak bisa dapat mengikuti ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa dapat untuk ibadah kembali Tuhan bersama-sama kami. Di saat situasi ini, yang saat ini tidak mungkin kami untuk dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan di situasi ini.
Kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa syafaat dari kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa-doa kami ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik di rumah. Tuhan Yesus tolong berkati adik-adik, berikan adik-adik kesehatan dan juga kekuatan dimanapun adik-adik berada. Berkati adik-adik dalam belajar, dalam di rumah sebagai anak-anak, dan juga dalam berteman sebagai teman-teman. Tuhan Yesus juga berkati untuk adik-adik yang akan menghadapi ujian akhir semester 1 ini. Tuhan Yesus sertai dan pimpin adik-adik selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita masuk di persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya dan kita menyanyi di Kidung Ceria 122 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 122 baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita berdiri untuk doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami berikan untuk-Mu Tuhan, yang sebagian kami berikan untuk-Mu, kiranya menjadi punya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semoga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan-Mu dan untuk kami semua. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA GPIB Jemaat Yudea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran yang sudah dicantumkan di bawah ini. Jika adik layan merasa kesulitan atau orang tua yang membantu merasa kesulitan dalam mengisi link di atas, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta Pekat PA yang selanjutnya, adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal Pekat PA GPIB Jemaat Yudea. Untuk menyambut Natal, adik-adik dapat mengikuti rangkaian podcast Minggu Advent yang tanggalnya sudah kakak cantumkan di bawah ini. Untuk link podcast akan diberitakan di informasi berikutnya. Kemudian, kakak memberikan foto 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Iden Media. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk baca Alkitab, saat teduh, dan selalu berdoa. Adik-adik juga jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pekat PA pada hari ini. Adik-adik, silakan berdiri.
Adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 267 bait 1 dan 3. Kidung Ceria 267 bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dengan cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Kau berkati kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sertai kami ya Tuhan, berkati kami di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa ya Tuhan akan kegiatan kami di sekolah kami ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang menjadi terang, yang menjadi garam dunia, yang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu Kak Wanda. Selamat hari Minggu Kak Fatimah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu Pendeta, apa kabarnya? Hai Lintang, oh kabar baik. Lintang gimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, sehat sekali aku. Oh, Ibu, aku punya puisi loh Bu, tentang apa ya? tentang sukacita Natal. Boleh, mau dengar? Ibu dengarkan ya. Iya. Tahun pertamaku menyambut Natal. Papa dan Mama memberiku permen lollipop yang sangat besar. Aku sangat bersuka cita karenanya. Tapi Mama dan Papa berkata, bukan karena lollipop sumber sukacitaku. Tahun kedua menyambut Natal, Papa dan Mama membelikanku sekotak penuh mainan kesukaan. Aku sangat bersukacita karenanya. Tapi Mama Papaku berkata, bukan karena mainan sumber sukacitaku. Tahun ketigaku menyambut Natal,
Papa dan Mama membelikanku baju dan celana baru yang keren. Juga gaun Natal yang sangat indah. Aku sangat bersuka cita karenanya. Tapi lagi-lagi Mama Papa berkata, bukan karena baju baru sumber sukacitaku. Tapi sekali lagi Mama Papa berkata, bukan baju baruku sumber sukacitaku. Tahun ini berbeda. Kami berkumpul bersama dan menyiapkan makanan sederhana. Dan kami hanya di rumah saja. Tidak ada permen, kue yang banyak, tidak ada hadiah, mainan kesukaanku. Tidak ada baju, celana, bahkan gaun yang baru. Tapi, mengapa Mama dan Papaku bersuka cita? Kulihat semua orang juga bersuka cita. Aku pun tetap masih merasa bersuka cita. Mengapa? Tanyaku pada Mama dan Papa. Ternyata sumber sukacitaku adalah Dia. Dia yang ditunggu dan dinanti. Dia yang membawa terang dunia. Dia pembawa damai bagi semua manusia. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang lahir ke dunia dalam kandang domba yang hina. Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Dialah sumber sukacita Natalku. Itu Bu, puisi aku. Gimana Bu menurut Ibu? Keren. Bintang Natalnya begitu ya, seperti puisinya. Iya Ibu. Kira-kira Ibu mau kasih tanggapan nggak? Waduh, tanggapan nih. Bintang bicaranya seperti bapak-bapak di televisi itu, tanggapan. Iya, kebanyakan nonton TV Bu. Ya, puisinya, kedengarannya soal sukacita. Iya Bu. Ya, memang hari ini kita masuk minggu ketiga, minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga itu di dalam tradisi gereja itu selalu disebut dengan bersukacita karena diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat keempat. Nah, sukacita itu digambarkan dengan lilinnya warna apa, Lintang? Kalau minggu Advent ketiga, ingat nggak ya? Warna pink ya Bu? Pink ya, warna merah muda. Kok beda ya sama warna yang sebelum-sebelumnya ya, ungu? Itu ada maksudnya, Lintang. Oh, Jadi, ada maksudnya jadi kalau warna merah muda itu seperti warna fajar. Kalau fajar menyingsing itu terlihat warnanya itu seperti warna pink. Jadi itu tanda kegembiraan gitu kan, sukacita. Apa maksudnya diberikan warna merah muda itu? Sukacita itu adalah gambaran ketika orang menyambut dengan gembira siapa yang disambut. Tadi kan seperti puisinya Lintang. Jadi sukacitanya itu karena yang disambut adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4, dia memakai kata bersukacitalah. Itu diulang-ulang loh, Lintang, ditulisnya di surat kepada jemaat di Filipi itu oleh Rasul Paulus diulang-ulang kata sukacita. Padahal Lintang tahu nggak waktu nulis surat itu Rasul Paulus tuh ada di mana? Nggak tahu Bu. Di dalam penjara. Wah, di penjara. Sian ya? Iya, kasihan Bu. Iya, di penjara bukan karena buat jahat, bukan karena mencuri, karena pilihan dari Rasul Paulus untuk mengikut Tuhan Yesus.
Waktu itu orang yang mengikut Tuhan Yesus itu dianiaya, dipenjara. Jadi pilihannya untuk mengikut Tuhan Yesus atau jadi anak Tuhan Yesus dan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu membawa risiko. Begitu juga orang-orang di Filipi atau jemaat di Filipi, mereka juga menghadapi bahaya. Bahayanya apa? Karena tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka dalam bahaya. Nah, kalau orang dikejar-kejar, orang ditindas, orang mengalami penganiayaan, itu menjadikan orang itu takut, cemas gitu. Susah amat jadi orang Kristen, kok begini ya, gitu kan. Tetapi luar biasanya jemaat di Filipi itu tetap bertahan karena apa? Karena seperti yang Rasul Paulus katakan, tetap bersuka cita. Jadi keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang berat tidak membuat orang Kristen itu hilang sukacita. Seperti adik-adik, seperti Lintang. Coba sekarang apa ya, kan sekolah nggak boleh tatap muka, ibadah juga ya, ibadah IMP sampai lupa nih. Coba Lintang, ibadah apa? IMPA, Bu. IMPA. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, kan nggak boleh ketemu ya. Terus nggak boleh jalan-jalan kan? Nggak boleh liburan, nggak boleh jajan karena nggak dapat uang jajan lagi, ya kan? Iya, Bu. Kenapa? Karena sudah dibeli kuota. Kuota ya, iya, kuota buat sekolah ya. Mama papa juga harus berhemat dan harus memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan. Tadi benar, beli kuota ya. Nah, jadi yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus lewat kitab Filipi itu, dia katakan sesulit apapun, sama seperti orang Kristen di Filipi, kita harus tetap bersukacita. Sukacita tidak tergantung pada benda-benda duniawi, atau seperti yang tadi puisinya katanya kasih lollipop, kasih pakaian ya, mainan sampai tahun ketiga gitu. Tahun ini ternyata nggak dapat lagi ya mainan-mainan gitu kan, tapi masih sukacita kan? Sukacita sekali, Bu. Gembira kan? Sangat gembira. Ya, itu jadi sumber sukacita daripada Lintang, mama papa, adik-adik itu tidak tergantung pada yang kita dapat, tetapi tergantung kepada kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat kita tidak pernah kehilangan sukacita, karena Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita. Jadi dengan sukacita yang kita dengar dari Rasul Paulus membuat kita yakin adik-adik bahwa dengan kasih Tuhan Yesus kita tetap memperoleh kegembiraan dan sukacita. Dan orang yang memiliki sukacita atau kegembiraan pasti tidak pernah kehilangan pengharapan. Dan orang yang memiliki kegembiraan dan sukacita pasti memperlakukan orang lain juga dengan sukacita, dengan penuh kasih. Dan kalau orang yang punya kegembiraan dan sukacita, senangnya melakukan apa? Kebaikan. Itulah sukacita kita. Itu ya Lintang ya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah memberikan informasi di Advent ketiga.
Sama-sama, sama-sama Linta. Sampai jumpa lagi, Sampai Ibu. jumpa lagi adik-adik. Dadah semuanya. Dadah.